Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS tentang sistem informasi manajemen. Baik, sebelum saya memulai atau menjawab pertanyaannya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Martiati Dabai, NPM 2171000420016. Saya dari kelas ekonomi 2017. Oke, kita langsung pada pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari sistem telekomunikasi. Oke, yang pertama itu kita ketahui dulu apa itu telekomunikasi dan sistem telekomunikasi. Jadi, telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain yang berbeda. Nah, sistem telekomunikasi ini merupakan kumpulan hardware dan software yang disusun untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, untuk komponen-komponen dari sistem telekomunikasi ini ada 5. Yang pertama, komputer atau host untuk mengolah informasi sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. Ini biasanya selalu dilakukan atau sering dikenal dengan host to host atau sering dikenal dengan H2H. Jadi, lebih sederhananya, komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi itu antar host, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain. Terus yang kedua itu terminal. Ini untuk memantau peralatan input atau output, di mana untuk mengirim dan menerima data. Nah, input atau output ini adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dan proses ke peranti. Begitu pula sebaliknya. Terus yang ketiga itu saluran komunikasi. Itu misalkan kabel, udara, dan lain-lain. Nah, saluran komunikasi ini merupakan alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Saluran komunikasi ini juga dapat bersifat pribadi, melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Terus yang keempat itu pengolah komunikasi atau communication processor. Itu modem, controller, multiplexer, front end processor yang membantu dan mengirimkan data. Terus yang terakhir itu software komunikasi yang mengontrol aktivitas input, output, yang mengolah fungsi lainnya dalam jaringan komunikasi. Baik, itu jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua itu pertanyaannya tentang perbedaan utama antara sistem pendukung keputusan atau SPK dan jelaskan sistem pakar. Terus jawabannya perbedaan antara sistem pendukung keputusan SPK dan sistem pakar ini adalah kapabilitas. Di antara kedua tool, mereka dapat mengkomplement atau mengisi satu sama lain, membuatnya menjadi powerful atau berdaya guna. Terintegrasi sistem yang berbasis komputer yang jelas dapat meningkatkan pengambilan keputusan manajerial. Terus itu ada 3 perbedaannya. Yang pertama itu SPK merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya. Dihasilkan oleh SPK merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sedangkan sistem pakar memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Terus yang kedua itu SPK menggunakan database, sistem pakar menggunakan knowledge base. Terus yang ketiga itu SPK berbasis pada permodelan, sedangkan sistem pakar berbasis pada konsultasi.
jawaban pertanyaan kedua. Terus lanjut pertanyaan ketiga itu mengenai gambar model sistem pakar. Nah, kita ketahui dulu sistem pakar itu merupakan suatu sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan manusia untuk memecahkan masalah. Nah, dari model sistem pakar ini, yang pertama itu user interface. Nah, ini perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antar pengguna dengan sistem. User interface ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Nah, sedangkan pemakai ini dapat memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar melalui user interface. User interface ini dirancang untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai dengan menampilkan teknik tanya jawab dan pengisian formulir, kemudian muncul bahasa pemerintah dan menu elektronik dan sistem manajemen database atau DBMS. Dengan kata lain, user interface ini adalah bagian penghubung antara program dan pemakai. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara program dan pemakai. Nah, program ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbentuk iya atau tidak, atau misal yes or no question, atau berbentuk menu pilihan. Program sistem pakar akan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban pemakai tadi. Terus yang kedua itu knowledge base atau basis pengetahuan. Ini merupakan inti program sistem pakar atau representasi pengetahuan dari seorang pakar. Basis pengetahuan ini berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Dan basis ini terdiri dari dua elemen. Itu yang pertama, fakta, situasi, masalah, dan teori yang terkait, misalnya situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan yang ada, serta teori dalam bidang tersebut. Terus yang kedua itu heuristik khusus atau rules atau aturan yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus. Terus yang ketiga itu inference engine atau mesin inference adalah bagian yang mengandung mekanisme, fungsi berpikir, dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pemakai atau pakar. Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Secara deduktif, mesin inferensi memilih pengetahuan yang relevan dalam rangka mencapai kesimpulan. Nah, mesin inferensi ini memulai pelacakan dan pencocokan kaidah-kaidah dan basis pengetahuan dengan fakta yang ada dalam basis data. Kerja mesin inferensi ini untuk menentukan aturan mana yang akan dipakai, menyajikan pertanyaan kepada pemakai ketika diperlukan, menambahkan jawaban ke dalam memori sistem pakar, menyimpulkan fakta baru dari sebuah aturan, menambahkan fakta tadi ke dalam memori. Terus development engine ini digunakan untuk menciptakan sistem pakar. Dalam development engine ini terdapat fasilitas akuisisi pengetahuan, perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antar pakar dengan sistem. Yang kedua digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah serta sesuai dengan perkembangan ilmu. Nah, terus bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan basis pengetahuan. Oke, baik, lanjut. Pertanyaan keempat itu jelaskan hubungan antara sistem informasi manajemen atau SIM dengan informasi resource management atau IRM. Nah, hubungan antara sistem informasi manajemen dengan informasi resource ini saling berkaitan di mana SIM ini untuk menyajikan informasi. Lalu kemudian informasi ini dikelola oleh manajemen sumber daya manusia yang dimana aktivitas pokoknya adalah mengelola sumber-sumber
sumber untuk menghasilkan informasi. Nah, lalu mengapa IRM perlu mengelola sebuah sumber data dari informasi? Karena merupakan sumber konseptual dan nilainya sangat sulit untuk diukur. Maka pengelolaan yang paling tepat adalah dengan mengelola orang-orang yang mengontrol sumber ini seperti kelompok pelayanan informasi. Lanjut pertanyaan terakhir, yang itu jelaskan hubungan antara sistem informasi manajemen atau SIM dengan enterprise resource planning. Hubungannya antara kedua ini saling berkaitan juga, di mana SIM ini untuk menyajikan informasi, lalu kemudian enterprise resource planning ini informasi tersebut dengan mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, semoga bermanfaat ilmunya.